Sugeng dalu para sederek-sederek sedaya. Selamat malam bagi para penonton di channel saya Jivan Suryo. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, berkah rezeki dan semua yang berhubungan dengan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti. Lah, sekarang ini awake dhewe arep bahas, jadi gini ya. Saya tuh mendapatkan suatu isyarah atau petunjuk ya, yang harus saya sampaikan kepada sederek-sederek sekalian, kepada saudara-saudaraku sekalian di sini ya. Semoga nanti bisa menjadikan kita lebih tanggap dan lebih eling lan waspada dalam kita berkehidupan nantinya ini, di saat-saat seperti sekarang ini. Jadi saya mendapatkan suatu petunjuk ya, bahwa kita untuk sekarang ini itu harus senantiasa lebih berhati-hati dalam sikap kita, terutama dalam menyikapi situasi dan kondisi alam yang menurut saya itu sudah menunjukkan tanda-tanda dari suatu pertanda alam, isyarat alam yang kita harus tanggap, titen. Kita harus peka untuk membacanya. Kita harus peka, tanggap, sasmito untuk membaca sinyal-sinyal tersebut, sehingga kita menambah kewaspadaan kita untuk berhati-hati ya. Kemarin itu saya mendapatkan suatu petunjuk yang intinya petunjuk itu supaya kita tanggap ya. Jadi alam tuh, pertama saya merasakan alam kui di saat malam itu alam itu hone ora enak, Bu. Ndak enak. Suaranya itu panas. Di malam hari itu tuh panas. Padahal habis hujan. Tapi panas. Selain panas juga kan ya, situasi dari alam itu sendiri juga tidak enak gitu loh. Gerah dan cara rasakan di hati, ning ati, ning rasa kuwi ora enak. Jadi aku gelisah pada waktu malam itu. Kayak perasaan kemrungsung lah. Dalam artian tuh ya kemrungsungnya bukan karena hal lain, tapi karena ini alam tuh memberikan suatu sinyal sing otomatis kan berefek ke tubuh gitu loh. Ke rasa, setelah rasa kan akhirnya berpengaruh ke biologis, ke tubuh. Di saat itu ya, saya mendapatkan suatu petunjuk atau feeling, satu gambaran yang nggak saya sebutkan ya, yang intinya petunjuk gambaran yang cetol dalam mata batin saya itu sesuatu yang berhubungan dengan kejadian alam gitu. Suatu kejadian alam yang untuk itu ya, istilahnya kejadian alam itu saya sederhanakan itu seperti kayak ada sebuah kejadian ya, bencana alam lah, katakanlah seperti itu ya. Rahuro atau goro-goro di situ. Saya merasakan, saya melihatnya orang-orang berteriak-teriak, tua muda, laki perempuan berteriak-teriak, menjerit-jerit. Sangat jelas sekali. Selain itu juga ada suara menggelegar yang saya dengar itu, suara menggelegar dari gunung-gunung
menggelegar dan teman menggelegar, dan suara-suara dari dalam tanah yang seakan-akan tanah itu seperti bergoncang. Itu juga sempat membuat saya jadi kaget dan sempat miris, juga sempat gelisah ya. Di saat itu saya gelisah sekali. Sehingga akhirnya kan aku WA kowe gitu, Bu. Yeah. Di malam itu aku WA kamu dengan kejadian isyarah yang atau petunjuk yang saya dapatkan itu. Saya WA kamu supaya berhati-hati. Jadi sebenarnya anjuran pemerintah itu benar, sebenarnya benar, supaya jangan mudik, itu benar. Jangan mudik dulu, tahan dulu, di rumah aja dulu, itu sebenarnya benar. Kalau kita kaji lagi lebih dalam, itu benar buat sebenarnya. Supaya kita itu berhati-hati, karena yang kita tak hubungan dengan petunjuk yang saya dapatkan itu berhubungan dengan sesuatu kejadian alam. Umpama mereka mudik, itu kan menambah korban. Kacau juga ya. Kacau juga akhirnya. Itu yang saya rasakan. Ya, saya nggak akan menyebutkan, maaf saya nggak bisa menyebutkan daerah mana saya nggak bisa menyebutkan ya, karena ya bagaimana ya. Saya nggak bisa menyebutkan. Ya enggak ya, pokoknya nggak saya sebutkan aja. Pokoknya kita harus waspada dan hati-hati aja dalam membaca dari pertanda dan sinyal alam, karena secara ya ilmu geografis bahwa Indonesia itu dikelilingi oleh cincin api. Cincin api itu adalah gunung-gunung. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dikelilingi oleh ratusan gunung. Itu gunung-gunung berapi maksudnya. Cincin api itu gunung berapi. Artinya lebih dalam seperti itu. Jadi center-center daerah-daerah yang merupakan pusat-pusat sesar gempa atau cincin api, ya itu harus tanggap eling lan waspada. Tanggap aja untuk itu, untuk selalu eling lan waspada. Dalam artian saya hanya menyampaikan supaya kita wajib untuk berhati-hati, bukan menakut-nakuti, tidak, supaya kita lebih eling lan waspada, bisa membaca sinyal-sinyal dari alam semesta, pertanda sinyal-sinyal dari alam semesta ini, sehingga ya semoga aja nggak terjadi gitu. Harapan kita semoga aja nggak terjadi. Seumpama jika itu terjadi, ya kita harus bisa membaca situasi tersebut, kita bisa tanggap dan kita bisa melakukan sebisa kita gitu. Apakah itu juga termasuk dengan ketidakseimbangan alam, Mas? Ya itu jelas, Tambut. Karena ketidakadanya keselarasan antara manusia dengan isinya, sesama dan isinya, dan alam semesta, akhirnya alam bergejolak. Kan sudah tak utarakan dalam konten-kontenku yang sebelumnya, keseimbangan atau harmoni atau sinergi atau keselarasan itu wajib. Jadi manusia itu harus wajib untuk seimbang, selaras dengan sesama manusia, dengan manusia dan seluruh isinya, dan dengan alam semesta, itu wajib hukumnya. Harus supaya terjadi suatu keseimbangan atau harmoni atau keselarasan. Bisa dibilang juga untuk manusia atau generasi sekarang, mungkin karena sudah mencapai titik batas, iya, menjadikan alam itu murka. Bisa seperti itu karena adanya ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan ketiga hal tersebut ya terjadi di dalam kehidupan sekarang ini. Timbullah suatu ya ketidakseimbangan itu kan banyak, menjadi pergeseran dari nilai-nilai moral, pergeseran norma,
perilaku, dan sebagainya yang kolektif yang banyak. Dan ketidakseimbangan manusia dengan alam semesta, akhirnya terjadilah itu tadi loh. Jadi alam meregenerasi dirinya sendiri atau memperbaiki dirinya sendiri. Aku tidak menyebutkan daerahnya ya Mas ya. Kok rata-rata enggak sih yang dikasih atau diberi bencana alam itu sendiri kok lebih mengarah kepada letak daripada daerah itu ada semacam kemurkaan atau kerusakan daripada moral manusia itu sendiri. Terus nanti di antara itu kok berefek kepada istilah kok kayak semacam diazab ya Mas ya. Ya gini ya Bud ya, sebenarnya kalau menurut saya itu secara bahasa rada nganu ya kasar ya, azab. Iya. Itu hukum, itu sesuai dengan hukum alam semesta Bud, dimana terjadi ketidakseimbangan atau nandur ngunduh sebab akibat. Alam akan memperbaiki dirinya sendiri. Jika alam memperbaiki dirinya sendiri atau meregenerasi dirinya sendiri, itu kan mesti alam bergejolak Bud. Alam ini dandani menyembuhkan dirinya sendiri. Jika alam menyembuhkan dirinya sendiri atau dandani awake dhewe, otomatis kan berpengaruh dengan isinya. Seluruh makhluk, seluruh isinya itu kan berpengaruh Bud. Itulah yang saya maksudkan, terjadilah suatu perubahan zaman, pergantian zaman, pergolakan zaman untuk peralihan zaman untuk menuju ke pergantian zaman baru. Maksudnya seperti itulah. Nah, pertanyaan mau kenapa kok daerah-daerah yang menjadi pusat sesar gempa atau cincin api itu maksudmu yang kena gitu loh. Ya. Iya. Kembali lagi, sebenarnya kalau dikaji ulang, kita feedback ke belakang, flashback ke belakang, itu bahwa dahulu kala pusat-pusat sesar gempa itu sudah diketahui oleh leluhur kita. Sudah diketahui, makanya itu tidak dihuni oleh penduduk, tidak dihuni oleh penduduk, oleh manusia tidak dihuni, karena mereka sudah tahu. Jikapun itu dihuni, paling sedikit jumlahnya. Tapi kan itu kalau sekarang jadi penghuni kan itu sudah perubahan zaman, Bud. Semakin banyaknya manusia kan perubahan zaman, semakin menyempitnya lahan, akhirnya kan menjadi itu tadi ya. Makanya seharusnya manusia sekarang yang di zaman sekarang yang menempati berdomisili di tempat-tempat posisi sesar gempa itu harus mutlak dan wajib untuk selaras dengan alam sekitar situ, selaras, harmoni dan seimbang dengan alam sekitar situ. Itu wajib hukumnya. Jikalau tidak selaras, ya itu tadi yang saya maksudkan, kemurkaan alam. tidak terjadinya keseimbangan. Makanya karena itu tadi ya, leluhur kenapa kok tidak satu, kenapa leluhur itu tidak sudah tahu bahwa itu adalah pusat dari sesar gempa. Makanya leluhur dulu paling hanya menempatkan, membangun candi-candi sebagai tempat pemujaan, bukan tempat domisili, tempat tinggal. Jikapun ada tempat tinggal itu ya tidak sebanyak sekarang. Itu satu, mereka tuh mengetahuinya bahwa itu adalah memang tidak bisa untuk ditinggali. Yang kedua, jikapun kalau ditinggali itu harus mempunyai suatu tugas konsekuensi. Konsekuensinya apa? Masyarakat yang bertempat tinggal di area sesar gempa itu aurane dari daerah yang sesar gempa itu tuh sangat tinggi, atau frekuensinya itu sangat tinggi. Biasanya seperti itu. Frekuensi getarannya, vibrasi dari alam semesta situ, di alam semesta itu sangat tinggi sekali. Jadi jika frekuensi tinggi itu minimal masyarakat sekitarnya itu harus bisa menyeimbangkan frekuensi dari sinyal, energi dari sinyal
alam di sekitar tersebut, di daerah sekitar tersebut. Harus bisa menyeimbangkan minimal memiliki frekuensinya daerah alam semesta situ ya. Segini umpamanya. Minimal energi dari masyarakat itu ya segini. Mensetarakan. Minimal ya, ora ado-ado banget sak ngisore ora iso. Nah, adoh banget terlalu rendah itu juga tidak harmoni. Good. Secara energi loh ya. Itu kurang seimbang. Good. Nah, untuk menyeimbangkannya makanya leluhur yang akhirnya diberikan daerah perdikan di situ dan menjadi tempat tinggalnya atau daerah kekuasaannya, lakunya gede, laku dia tirakatnya, sesirihnya dia itu besar sekali. Betapanya dia gempur nafsune untuk menciptakan kekuatan batin yang tinggi atau energi yang tinggi. Rojo, ratu itu kan pepundene masyarakat. Karena masyarakatnya itu kan orang kabeh duwe energi tinggi toh, Bu. Iya. Itu tugas dan tanggung jawab dari rojone. Ya rojone yang mewakili dari masyarakat untuk menciptakan energi yang besar atau kekuatan batin yang besar untuk bisa menyeimbangkan dengan frekuensi dari alam sekitar situ. Nah, ini mewakili, energi rojo ini mewakili dari masyarakat sekitarnya. Itu yang tak maksud ratu atau rojo. Yang mempunyai tugas itu menyelaraskan alam semesta, mewakili dari kawulone atau mewakili dari masyarakatnya. Karena ndak mungkin masyarakatnya itu atau setiap kawulo itu punya energi yang tinggi atau di wadah gede atau punya kekuatan batin yang besar, ndak semuanya kan. Tapi itu jika bertempat tinggal di situ, itu pemimpinnya itu wajib mempunyai kekuatan batin yang sama dengan frekuensi dari alam semesta situ, mewakili dari masyarakatnya atau kawulone. Terus itu untuk masyarakat sekarang yang notabene kita tidak memungkiri kita sekarang itu lebih banyak kepada pemikiran secara logika, lebih mengedepankan logikanya daripada kepentingan spiritualnya. Rasane. Nah, untuk mencapai daripada atau menghindari daripada feeling jenengan mau, apakah apa yang harus kita perbuat? Satu, kita harus semakin banyak mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Satu itu ya. Kedua nih, caranya kita harus semakin banyak melakukan perenungan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kembali kepada keyakinannya masing-masing. Dengan berzikir wirid atau dengan samadhi, meditasi, dengan hening, sesuai dengan keyakinannya masing-masing untuk kembali ya ke dalam diri kita masing-masing, melakukan perenungan masuk ke dalam jati diri kita masing-masing, ke dalam sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita, sehingga nantinya Tuhan akan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada diri kita dan keluarga kita. Eling lan waspodo, maksudnya intinya seperti itu. Nah, ini Mas. Dengan hadirnya ini pagebluk ya Mas. Virus corona, sehingga notabene ya orang harus menutup mulut, beribadah harus di rumah. Itu memaknai daripada pengkajian virus corona itu tadi, makna yang terpendam daripada simbol mulut tutup kita harus beribadah di rumah itu, apakah ada kaitannya? Oh, sangat banyak kaitannya. Artinya apa? Satu, manusia yang sebelumnya sibuk gitu, itu hikmah dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan mengejar apa yang dia impikan, ya itu benar, tidak ada salah. Itu
petunjuk dari Tuhan untuk sekarang, kejadian yang sekarang ini itu untuk supaya lebih apa? Care, peduli dengan keluarganya masing-masing. Satu itu. Yeah. Kedua, supaya care, peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarganya, gitu. Artinya kan supaya terjadi keseimbangan, harmoni, keselarasan, Lembut. Yeah. Maksudnya kan kui, intinya ya, main seperti itu. Yang ketiga nih, gitu. Dengan maksud kita untuk beribadah di rumah masing-masing ya menjurusi ke menciptakan sebuah kebersamaan dalam keluarga, harmonisasi, keselarasan dan keseimbangan dalam sebuah keluarga. Hikmah salah satu nih seperti itu. Hikmah lo ya, hikmah yang kejadian ini tok lo ya, masih kejadian ini hikmah seperti itu. Dari Tuhan tuh kita tuh untuk kembali ke dalam fitrah kita, kembali ke menungso kuwi, kodrate kuwi ya kudu ngerti. Jatine menungso kuwi kudu piye? Kodrate menungso urip kuwi kudu kon kepiye? Normale kuwi kudu ngerti. Gitu. Bahkan di seluruh dunia untuk kembali ke dalam fitrahnya gitu. Kodrate sebagai menungso. Gitu. Kembali kepada kodratnya sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia. Yang manusia itu sebenarnya aslinya itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Lah sifat-sifat ketuhanan itu bisa tertutup jika kita manusia itu ngumbar hawa nafsu atau angkara murkanya. Itu dalam kata lain kita itu beribadah di rumah intinya kon mawas diri. Yaitu mawas diri, introspeksi. Ya. Itu sebenarnya itu hikmah dalam itu, hikmahnya itu dalam sekali hikmahnya itu. Untuk introspeksi diri kita sendiri, untuk kembali ke jati diri kita sendiri sebagai manusia itu fitrahnya, kodratnya itu sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, welas asih, peduli, care, maksudnya peduli dengan sesama. Berarti dalam artian kon nimbang, dalam artian nimbang iki sakjane selama iki sing tak lakoki kepiye. Menimbang, kemudian mempelajari dan akhirnya menyikapi. Yeah. Jadi dalam banget maknanya itu sangat dalam. Kembali kepada kodratnya sebagai manusia. Karena dalam pergantian zaman itu nanti adalah sebuah zaman di mana gitu, kemurnian, kesadaran yang murni atau kemurnian memasuki zaman kemurnian, murni gitu, atau kesadaran yang tinggi, karena alam ini dimurnikan, alam dan seluruhnya itu akan dimurnikan oleh Tuhan. Apakah dalam hal itu ada kesenambungannya dengan tembangi Kolosebo, Mas? Masuknya ke situ zaman Kolosubo, memasuki ke lagu itu zaman kejayaan, pendalaman sekali. Oh dalam, memasuki ke zaman kejayaan. Jadi aku tak melebar ya. Memasuki zaman kejayaan itu artinya zaman ini kan kok pergantian zaman itu dimurnikan. Memasuki zaman murni, alam memurnikan seluruh isinya. Nah, termasuk manusia juga yang dimurnikan itu tadi, dikembalikan lagi fitrahnya sebagai manusia, dielingke kodratnya sebagai manusia supaya bisa berpikir dan bersikap sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Itu dalam artian alam seisinya.
itu akan meregenerasi apa yang dikodratkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Iya seperti itu, murni artinya, murni, pure murni. Jadi alangkah bahagianya ya umpamanya sampai iso iya menangi. Kita harus bersyukur ke situ. Kalau kita, semoga kita diberikan umur panjang, semoga kita diberikan perlindungan, pengayoman dari sehingga urip memasuki zaman kemurnian ini nanti. Zaman memasuki kesadaran tinggi atau kesadaran murni, di mana seluruhnya itu akan dimurnikan, seluruhnya dimurnikan. Terus daripada konsekuensi daripada katakanlah ada makhluk atau manusia katakanlah seperti itu ya Mas. Istilah sing ora iso ditoto. Konsekuensi ini bagaimana Mas? Yaitu alam semesta. Seleksi alam akan berlaku di situ. Itu alam. Itu seleksi alam. Dan seleksi alam itu yang memilih ya alam semesta. Mutlak ya Tuhan. Tuhan yang menentukan seleksi, karena itu sudah masuk ke seleksi alam. Ini sebuah konsekuensi dari perubahan zaman seperti itu. Konsekuensi dari bergantinya zaman. Pergolakan zaman itu akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Nah itu seleksi alam, alam yang berbicara nantinya. Yang kita harapkan adalah supaya kita senantiasa untuk tanggap sasmito, selalu eling lan waspada. Berarti sesuai dengan petunjuk jenengan mau ada atau jaraknya menungso sing berteriak-teriak minta tolong. Itu berarti juga pertanda alam sing mengarah ke sana ya. Mengarah ke sana ya. Ya atau seleksi alam. Dari seleksi alam ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Ya semoga kita senantiasa selalu eling waspada, berhati-hati dalam memasuki pergolakan peralihan dari zaman ini nanti menuju ke zaman baru. Kita harus tanggap sasmito, membaca pertanda dan sinyal dari alam ini. Kita bisa membacanya dan kemudian kita olah rasane, kemudian kita bisa menyikapinya. Ya sidik-sidik lah kita rada ngurangi melek lah untuk senantiasa kita terjaga dalam menyikapi kondisi dari alam semesta ini, kondisi sinyal-sinyal dari pergolakan alam ini. Terus kita terjaga. Mas, apa kita ibarat kata itu sedang menuju ke gerbangnya atau sudah memasuki ke jalan tersebut? Kita sedang menuju ya? Karena kan proses pergantian zaman itu terjadi sebuah regenerasi dari alam semesta dan seluruh isinya. Regenerasi Bud. Jadi ini proses peralihan menuju ke zaman baru. Menuju ke zaman baru itu terjadi suatu pergolakan atau sebuah peralihan, regenerasi alam regenerasi dulu dirinya sendiri dan seluruh isinya. Seluruh isinya ya. Seluruh isinya. Itu sudah proses alami, proses alam gitu kan. Itu proses alam itu. Jadi sebenarnya kita kita ambil positifnya aja. Kan positifnya aja dari apa yang kita bicarakan tadi, kita utarakan tadi, untuk hikmahnya itu kita harus kembali ke dalam diri kita sendiri, memasuki dan mengkaji diri kita sendiri tentang sifat-sifat ketuhanan jroning rasa pangrasane awake dhewe. Kaya critane Werkudara iki lho. Diwuruci ya gitu. Mlebu ning jagat cilike dhewe, mengkaji diri kita sendiri supaya lebih bisa mengenal sing gawe urip gitu. Jagat cilike dhewe supaya kita tuh senantiasa diberikan petunjuk, perlindungan, pengayoman terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita harapkan seperti itu. Jadi semua yang terjadi di dalam alam semesta itu harus kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran, hikmahnya itu harus kita ambil.
hikmahnya apa ya kita ambil gitu. Jangan kita terus menyikapinya dengan negatif lah atau ini itu, jangan ya. Kita kembali ke diri kita dulu, kita ambil sisi positifnya. Kita harus bisa kembali masuk ke dalam jati diri kita, itu banyak introspeksi diri kita sendiri gitu. Juga dalam pemaknaan kita diam di rumah atau katakanlah diam di rumah, kita itu bisa menimbang selama ini apakah kita itu berbuat keangkar-mungkaran atau ke arah kebaikan. Ya itu tadi, untuk introspeksi diri kita itu. Dengan kita kumpul dengan keluarga di rumah, ya kita aktivitas, tapi kan kita agak dikurangi aktivitas kita, nggak kayak sebelumnya, nggak seperti sebelumnya. Kita jadi harus kita ngoncei istilahnya. Ya itu mawas diri artinya ngoncei. Piye toh? Kesalahan adik iki dilakukan apa? Nah itu tadi. Istilah mengkaji diri kita sendiri, ngaji awake dhewe. Apa yang kita lakukan dalam sebelum kejadian itu apa? Banyak kesalahannya, negatifnya atau banyak positifnya. Dengan kita berkumpul dengan keluarga. Artinya kan sebenarnya kita bukan dibatasi karena kita kan ambil hikmahnya secara positif. Kita tuh Tuhan itu memberikan petunjuk supaya apa? Kita itu kembali introspeksi diri kita sendiri seperti tak mungkin mau. Banyak melakukan negatif atau positif gitu. Ya, dalam kita berinteraksi dengan keluarga kita, dengan anak buju, anak istri dan sebagainya, itu tercipta sebuah keharmonisan sebenarnya loh ya, keharmonian yang dulu kita sibuk itu dengan aktivitas kita, sedikit punya waktu dengan keluarga, sekarang kita lebih punya banyak waktu dengan keluarga. Lah itu hikmahnya sebenarnya sangat besar sekali. Dalam sebuah keluarga akan tercipta sebuah keharmonian atau keseimbangan. Jika lewat dari keluarga itu sendiri. Itu basic pertama dari keluarga. Ini dari keluarga. Basic semua orang ya. Itu basicnya dari keluarga dulu, harmonis atau enggak. Maka itu akan berpengaruh ke dalam apa yang dia lakukan di luar. Dalam aktivitasnya itu akan berpengaruh. Meluasnya. Iya. Ke masyarakat, ke alam semesta, ke sesama itu sangat berpengaruh. Jadi jagat cilik kuwi didandani sih. Sebagai kepala keluarga kan dia mempunyai jagat keluarga. Jagat keluarga kecilnya itu jagat. Selain jagat pribadi, keluarga itu jagat cilik juga. Karena suami itu kan pancer atau pancer